S-400 dipandang sebagai peningkatan yang signifikan atas pendahulunya S-300 di beberapa bidang kinerja. Sementara S-300 secara eksplisit dirancang sebagai sistem pertahanan udara jarak jauh, S-400 saat ini kompatibel dengan 4 rudal yang dimaksudkan untuk memenuhi spektrum kategori operasional yang luas. Armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia mengumumkan bahwa mereka mengadakan latihan pertahanan udara dan anti-sabotase di Crimea dengan sistem rudal anti-pesawat S-400 Triumph. Amunisi tiruan dan bahan peledak simulasi digunakan selama serangan nasional oleh penyabot musuh. Latihan itu dimaksudkan untuk menciptakan situasi yang dekat dengan lingkungan pertempuran. Selama latihan pertahanan udara, personel Batalion S-400 Triumph mempraktikkan serangkaian tindakan untuk merelokasi posisi dan memindahkan ke area alternatif di bawah perlindungan rudal meriam darat ke udara Pansir S, peluncur, kata kantor pers Armada Laut Hitam dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir TASS. Selama pawai dari area penentuan posisi, penyabot menyerang kolom militer. Personel keamanan dan perlindungan di dalam kolom menangkis serangan dan melenyapkan musuh, tambah kantor pers. Setelah pawai, tim tempur dari Batalion Triumph S-400 mempraktikkan serangkaian tindakan untuk mendeteksi, mengunci, dan melacak target kontrol dengan penghancuran berikutnya dengan peluncuran elektronik. Rusia sebelumnya telah melakukan latihan anti-pesawat dengan S-400 dalam beberapa bulan terakhir, termasuk satu latihan awal tahun ini yang dilaporkan melibatkan lebih dari 300 personel dari Resimen Distrik Militer Pusat. Latihan sebelumnya tahun lalu melibatkan lebih dari 450 personel Rusia dan sekitar 200 perangkat keras militer. S-400 Triumph buatan Rusia, nama pelaporan NATO, SA-21 Growler, adalah sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh dan menengah terbaru dan dirancang untuk menghancurkan pesawat terbang, rudal jelajah dan balistik, dan juga dapat menghancurkan rudal balistik. Digunakan terhadap instalasi tanah. S-400, yang juga dapat meluncurkan rudal 40N6, dirancang untuk menyerang target pada jarak hingga 400 km dengan kecepatan hingga 6 kali kecepatan suara, dan pada ketinggian hingga 30 km di bawah tembakan musuh yang intensif dan kemacetan. Ini memasuki layanan pada tahun 2007. S-400 juga telah dilihat sebagai peningkatan yang signifikan atas pendahulunya S-300 di beberapa bidang kinerja. Sementara S-300 secara eksplisit dirancang sebagai sistem pertahanan udara jarak jauh, S-400 saat ini kompatibel dengan 4 rudal yang dimaksudkan untuk memenuhi spektrum kategori operasional yang luas, jarak sangat jauh 40N6E, 400 km, jarak jauh. Jarak 48N6, 250 km, jarak menengah 9M96E2, 120 km, dan jarak pendek 9M96E, 40 km. S-400 terdiri dari 4 komponen inti. 1. Sistem manajemen pertempuran 30K6E, terdiri dari pos komando dan radar akuisisi. 2. Sebanyak 6 unit pemadam kebakaran 98ZH6E dan 12 transporter erektor launcher, TEL. 3. Bermacam-macam rudal permukaan ke udara, SEM. Dan 4. Sistem pendukung logistik 30TS6E untuk penyimpanan rudal dan pemeliharaan peralatan. Juni lalu, diumumkan bahwa militer Rusia akan menerima 3 resimen tambahan sistem rudal anti-pesawat S-400, bersama dengan 4 set peluncur pertahanan udara medan perang S-350, Vityaz, pada tahun 2023 di bawah kontrak baru dengan Rusia. Pabrikan pertahanan Almaz Ante. S-400 juga banyak diekspor, banyak yang kecewa dengan Amerika Serikat dan NATO. Amerika Serikat bahkan telah memberlakukan sanksi ekonomi pada negara-negara hanya karena membeli sistem tersebut, tetapi banyak kekuatan dunia masih menyatakan minatnya pada platform rudal anti-pesawat. Penggunaannya sebagai alat perang ekonomi tidak boleh diremehkan karena platform ini adalah contoh dari perang hibrida Rusia melawan Amerika Serikat dan NATO.